Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita masuk ke bab berikutnya yaitu mengenai pemilihan, seleksi bahan dan materi pembelajaran. Nah, pada konteks ini, eee, untuk pendahuluan kiranya harus saya menyampaikan bahwa, eee, profil lulusan dari program studi pendidikan bahasa Inggris itu salah satunya adalah menjadi pendidik atau pengajar bahasa Inggris yang profesional di bidangnya. Nah, ini erat kaitannya dengan hal yang saya sampaikan tadi bahwa memang, kampus pendidikan itu mencetak seorang pengajar yang mempunyai berbagai macam kemampuan yang baik, utamanya dalam mengajar. Dan memang mengajar itu adalah inti dari proses pendidikan secara formal. Maka dari itu penting kiranya kita melihat kembali bagaimana pemilihan, seleksi bahan, dan materi pembelajaran itu sendiri, yang ini adalah bagian dari pembahasan mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, kita harus tahu bahwa dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik kita, memang itu ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan itu juga tidak lepas dari, apa-apa yang memang harus disiapkan, misalnya bahan atau metode yang akan digunakan, kemudian evaluasi juga yang harus dilakukan, setelah pembelajaran itu dilakukan. Nah, dalam hal ini, untuk yang pertama yaitu, kita membahas mengenai tujuan kognitif. Kalau tadi saya menyampaikan bahwa, inti dari sebuah pembelajaran formal itu, inti dari proses pendidikan secara formal itu adalah mengajar. Dan dalam mengajar itu memang diperlukan, materi atau bahan pelajaran yang merupakan komponen penting selain komponen pengajar dan peserta didik tentunya. Nah, interaksi ketiganya itu kan memang, sangat erat dalam satu pembelajaran dan memang banyak hal yang diperlukan sehingga interaksi yang terjadi itu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Misalnya, adanya sarpras, kemudian media pembelajaran yang dipakai oleh gurunya, kemudian adanya situasi yang mendukung, itu kan juga juga penting ya. Tapi kalau kita melihat sekarang era pandemi bagaimana, Miss? Nah, ini yang eee, agak sedikit sulit kita menyesuaikan diri dengan keadaan yang seperti itu. Pandemi ini ibaratnya hal yang, kita tidak bisa hindari dan kita tidak siap sebelumnya. Jadi memang banyak hal yang akhirnya dikesampingkan, akhirnya menjadi excuse karena, melihat keterbatasan kemampuan dalam menghadapi suatu pandemi atau masalah atau force majeure yang kita tidak pernah kira sebelumnya akan datang. Nah, kembali lagi kepada tujuan pembelajaran, eee, hal ini erat kaitannya dengan 3 hal kalau dikemukakan oleh Bloom, yaitu tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama adalah tujuan kognitif. Tujuan kognitif ini memusatkan pada proses perolehan konsep, sifat konsep, dan bagaimana konsep itu disajikan dalam struktur kognitif. Eh, Pada tujuan kognitif ini, beberapa ahli pendidikan itu berpendapat bahwa konsep tentang belajar yang telah dikenal ternyata tidak ada satupun yang mempersoalkan proses-proses kognitif yang terjadi selama belajar. Proses-proses semacam itu kan erat kaitannya dengan, cara berpikir, kemudian, eee, memberikan pendapat atau, reasoning ya, kaitannya dengan bagaimana kita menggunakan logika, sehingga, kita paham dengan konsep-konsep, yang disampaikan oleh gurunya. Nah, memang pada tujuan kognitif ini, erat kaitannya dengan intelektual peserta didik.
ini erat kaitannya bagaimana peserta didik itu berpikir terhadap konsep-konsep atau materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, dalam hal ini memang sangat menjadi hal yang utama bahwa tujuan kognitif ini harus benar-benar sesuai dengan target capaian, sesuai dengan target pembelajaran. Kemudian ada tujuan afektif. Ada 5 kategori untuk tujuan afektif. Yang pertama adalah penerimaan. Afektif ini kalau kita mencari bahasa Indonesianya, ini adalah kata adopsi dari bahasa Inggris ya, affection yang artinya kasih sayang, dan ini erat kaitannya dengan sikap kalau konteks pendidikan. Kalau tadi kognitif itu erat kaitannya dengan bagaimana orang itu berpikir, intelektual kita, intelektual peserta didik. Kalau ini lebih ke perasaan, lebih kepada kasih sayang, lebih kepada sikap. Yang pertama adalah penerimaan, mengacu pada kepekaan dan kesediaan menerima dan menaruh perhatian terhadap nilai tertentu, seperti menerima norma disiplin yang berlaku di sekolah. Ini sudah jelas. Kenapa sekarang Kemdikbud menggaungkan dari dulu ya, apa itu, pendidikan yang berbasis pada sikap ya, maksudnya benar-benar memperhatikan sikap di luar kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Benar-benar bagaimana peserta didik itu mempunyai etika, mempunyai tingkah laku yang memang berbudi pekerti luhur, yang memang mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia sebenarnya. Kemudian pemberian respon, mengacu pada kecenderungan memperlihatkan reaksi terhadap norma tertentu. Nah, ini memang ini kan kaitan dengan sikap ya, dengan sifat memang seperti apa kita memberikan respon terhadap norma-norma tertentu. Penghargaan, mengacu pada menerima suatu norma tertentu, menghargai suatu norma, memberikan penilaian terhadap suatu dengan memposisikan diri sesuai dengan penilaian itu, dan mengikat diri pada suatu norma. Kemudian ada pengorganisasian, mengacu pada proses pembentukan konsep tentang suatu nilai, serta menyusun suatu sistem nilai-nilai dalam dirinya. Nah, ini erat memang dengan kaitannya karakter ya. Pendidikan karakter sekali lagi selalu digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa memang inti dari pendidikan itu bukan hanya mengedepankan bagaimana peserta didik itu pintar, sehingga mengotak-ngotakkan yang ini bisa, itu bisa, tapi lebih kepada bagaimana peserta didik itu ketika diberikan sebuah pendidikan, di situ ada perubahan karakter yang berbeda dari awalnya tidak baik menjadi baik, seperti itu. Tapi kan hal ini juga sedikit agak susah atau sulit menilai sebuah sikap ya. Memang harus ada indikator-indikator tertentu, harus ada parameter yang jelas bagaimana dikatakan anak itu menghargai norma, kemudian menghargai dirinya sendiri dan lain sebagainya. Karakterisasi mengacu pada pembentukan pola hidup dan proses mewujudkan nilai-nilai dalam pribadi sehingga membentuk watak yang tercermin dalam pribadinya. Tidak sulit memang sangat sulit memang bagi seorang guru untuk dapat merubah peserta didik dari yang awalnya tidak baik menjadi baik. Memang ini membutuhkan waktu, tapi at least dalam suatu hal, pada beberapa poin atau pada satu poin dia melakukan sebuah perubahan yang arahnya lebih baik daripada sebelumnya, saya rasa itu sudah bisa dikatakan bahwa dia peserta didik sudah mengalami perubahan karakter dari yang tidak baik menjadi baik, dan otomatis pengajar di situ juga bisa dikatakan berhasil, walaupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh banyak orang ya. Saya mengatakan sekali lagi, merubah karakter seseorang itu membutuhkan waktu, membutuhkan energi, membutuhkan tenaga, membutuhkan material secara fisik, secara lahir dan batin yang luar biasa. Kalau Anda nantinya sebagai pengajar, jangan fokus pada bagaimana membuat anak Anda, peserta didik Anda pintar, tapi fokuslah bagaimana dia mempunyai karakter yang baik selama memperoleh pendidikan. Tuh.
Kemudian yang ketiga, tujuan psikomotor. Ini berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan setelah menerima pengalaman tertentu. Pengalaman tertentu di sini kaitannya dengan pembelajaran. Ya, ada 7 domain psikomotor, yaitu persepsi, mengacu pada penggunaan alat untuk memperoleh kesadaran akan suatu objek atau gerakan dan mengalihkannya ke dalam kegiatan atau perbuatan. Saya rasa ini sudah jelas ya. Kesiapan, mengacu pada kesiapan memberikan respons secara mental, fisik, maupun perasaan untuk suatu kegiatan. Ya memang ini erat kaitannya dengan bagaimana peserta didik itu terampil atau mampu dalam melakukan hal yang erat kaitannya dengan pembelajaran. Respons, mengacu pada pemberian respon, perilaku, gerakan yang diperlihatkan sebelumnya. Ada mekanisme mengacu kepada kegiatan di mana respon fisik yang dipelajari telah menjadi kebiasaan, respon yang kompleks mengacu pada pemberian respon yang cukup rumit dengan terampil dan efisien, adaptasi mengacu pada kemampuan menyesuaikan respons atau perilaku gerakan dengan situasi baru, dan yang terakhir adalah originalisasi mengacu pada kemampuan menampilkan pola gerakan yang baru atas inisiasi sendiri. Ini memang agak sedikit umum bahasanya, tapi dalam konteks kaitan proses pembelajaran, ketika Anda menyampaikan suatu hal, kemudian Anda meminta mereka melakukan hal-hal yang erat kaitannya dengan keterampilan atau kemampuan mereka di dalam kelas, itu sudah termasuk hal yang dinamakan psikomotor itu sendiri. Misalnya, Anda mengajar speaking di kelas itu, atau listening. Dalam speaking, memang itu adalah dibutuhkan keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara itu bukan hanya ngomong, bukan hanya berbicara, tapi bisa diikuti oleh gerak, bisa diikuti oleh respon-respon lainnya yang memang guru pengajar itu harapkan seperti apa. Nah, ini bisa Anda pelajari bagaimana peserta didik Anda itu tujuan dalam satu topik pembahasan, misalnya speaking gitu ya, Anda sudah bisa melihat bagaimana kognitifnya, bagaimana afektifnya, bagaimana psikomotoriknya dalam konteks itu sendiri. Seperti itu. Jadi perubahannya kita tidak bisa expect too much dalam hal ini. Kalau saya pribadi, ketika murid itu sudah mau maju saja, atau ketika sudah mau ngomong saja, beberapa kata atau beberapa sentences itu sudah luar biasa bagi saya. Berarti kan responnya adalah ya memang anak itu sebegitu saja, tapi I appreciate the way he reacts or he responds to the way how the teacher deliver the material. Itu sih lebih tepatnya. Kemudian ada hal-hal yang penting dalam menganalisis sistem pengajaran. Nah, hal yang penting itu kita harus kembalikan lagi kepada beberapa hal. Apa sih yang hendak kita capai dalam pembelajaran itu? Bahan apa sih yang kita pakai? Metodenya apa sih? Kemudian alat pengajaran yang relevan, apakah sudah relevan alat pengajaran yang kita pakai di kelas itu? Kemudian evaluasi seperti apa yang sudah kita lakukan atau yang cocok dengan murid kita. Kemudian bagaimana manajemen kelasnya. Nah, ini adalah kembali lagi menjadi hal yang penting kita harus sadar dalam menganalisis sebuah sistem pengajaran. Ini bagaimana melihatnya? Agak sedikit banyak hal yang harus kita libatkan dalam konteks ini. Tapi yang jauh lebih cocok menurut saya pribadi adalah kita melakukan refleksi diri secara dini. Dalam artian adalah ya, oh iya, ketika saya pakai alat ini pada speaking misalnya atau media ini, kenapa murid saya tidak seperti apa yang saya harapkan ya gitu. Kemudian ada juga menanyakan kepada murid yang peserta didiknya, selama tadi bagaimana media yang saya pakai? Apakah Anda merasa kesulitan dalam mengikuti atau menggunakan media yang tadi? Jadi memang sebatas itu saja sih yang awal kita harus lakukan setelah pembelajaran itu selesai. Makanya
refleksi, refleksi, refleksi. Sekali lagi di akhir perkuliahan, di akhir pembelajaran, itu memang penting dilakukan. Karena memang tujuannya seperti itu, kita menganalisis sistem pengajaran. Jadi apa yang menjadi kekurangan hari ini, kita tidak akan mengulangi kembali di minggu depan dan minggu-minggu yang lainnya. Nah, alat untuk menyampaikan pengalaman yaitu vicarious, yaitu menyajikan bahan kepada peserta didik yang tidak dapat mereka peroleh dengan pengalaman langsung. Nah, ini mungkin menggunakan bahan simulasi gitu ya, kita mengadopsi atau kita memodifikasi apa yang sudah ada, karena tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung, jadinya ya kita menggunakan alat semacam ini. Kemudian alat yang dapat memberikan pengertian tentang struktur atau prinsip suatu gejala. Nah, ini bisa erat kaitannya dengan hal-hal eksak ya, alat praga dan lain sebagainya. Alat dramatisasi, ya ini mendramatisasikan sejarah suatu peristiwa atau tokoh film tentang alam yang memperlihatkan perjuangan untuk hidup. Ini sebenarnya sudah banyak sekali tercover di YouTube ya. Tinggal bagaimana kita menyaring bahan pembelajaran ini dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Alat otomatisasi seperti teaching mesin. Nah, ini memang ya tadi yang saya sudah sebutkan, Mbah Google dan lain sebagainya, itu secara teknologi ke zaman sekarang, apalagi di masa pandemi ini ya, ini sudah bukan hal yang tidak umum, melainkan sangat umum dan sangat lumrah, dan apapun itu kita merujuknya ke teaching mesin bla 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 bla. Hal ini ada positif dan negatifnya. Kadang memang bagi anak yang tidak langsung mengcopy paste, dia membaca, kemudian dia menarasikan kembali sendiri. Itu menjadi hal yang membantu, sangat membantu. Tapi ketika bagi mereka yang hanya mencari keyword-nya, kemudian menemukan asal copy paste tanpa tahu isinya apa, itu akan menjadi hal yang akan menjerumuskan peserta didik itu sendiri. Nah, ini yang keempat, yaitu perencanaan alat dan media pengajaran, Brunner 1960 dalam Sagala 2003 mengenai fungsi alat instruksional. Nah, ini kan memang erat kaitannya tadi yang saya sampaikan sebelumnya, hal-hal penting dalam menganalisis sistem pengajaran. Kita kan harus melihat ya, apakah bahan yang kita pakai itu sesuai, apakah alat yang kita pakai di kelas itu applicable. Nah, ini kaitannya seperti ini. Maka kita harus memperhatikan benar-benar alat instruksional. Instruksional itu pengajaran ya, kata lainnya. Menurut Brunner itu harus memperhatikan hal-hal yang 1, 2, 3, 4 ini. Nah, sekarang yang bab yang berikutnya yaitu mengenai perencanaan evaluasi pengajaran. Ini erat kaitannya dengan evaluasi. Evaluasi sendiri itu adalah suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Iya, betul. Tidak ada evaluasi itu dilakukan hanya di akhir atau di awal. Itu tidak akan mendapatkan jawaban yang signifikan. Karena pembelajaran itu kan berlangsung secara terus-menerus, maka harus bisa dikatakan bahwa evaluasi itu sendiri juga harus dilakukan secara berkesinambungan. Nah, dilakukan sebelum, selama, dan sesudah suatu proses pembelajaran. Jadi, waktunya memang panjang, tapi dari itu kita akan mendapatkan suatu jawaban dari hal-hal yang menjadi masalah dalam konteks pembelajaran yang kita lakukan itu. Nah, sekarang ke poin berikutnya yaitu penyusunan satuan pelajaran. Satuan pelajaran adalah program pembelajaran dalam satuan terkecil yang memuat tujuan instruksional, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, metode dan alat bantu, serta evaluasi kemajuan hasil belajar. Ini kalau kalian pernah mendengar RPP atau lesson plan atau kurikulum, ini adalah mengacu pada hal-hal yang seperti ini. Ada tujuan yang basic memang, kenapa seorang pengajar itu harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya memang seperti itu. Suatu organisasi, apapun itu, mesti mempunyai tujuan yang jelas. Nah, apalagi sebuah pembelajaran kan, dan melibatkan banyak orang, melibatkan peserta didik dari berbagai macam
kalangan dan berbagai macam tingkat kemampuan intelektual dan mental yang berbeda itu juga harus jelas. Maka dari itu, dalam strategi pembelajaran ini juga membahas mengenai penyusunan satuan pelajaran. Tapi ini tidak akan banyak jauh dibahas, melainkan hanya at glance saja, hanya pengetahuan saja bahwa dalam strategi pembelajaran itu RPP adalah salah satu hal yang juga mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran itu ini menjelaskan satu persatu tadi yang dimaksud dengan satuan pelajaran tadi. Tujuan pembelajaran itu pembelajaran yang dicantumkan dalam program semester. Dalam satu semester itu memang ada beberapa topik yang disampaikan ya. Topik ini kadang tujuannya apa? Biasanya kalau pembelajaran akhir satu mata kuliah gitu ya, misalnya mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam tujuan pembelajaran itu sendiri. Disesuaikan konteksnya. Kalau basic speaking ya misalnya saya berkomunikasi dengan rekan sejawat dalam konteks dapat berkomunikasi dengan rekan sejawat. Jadi tujuannya memang disesuaikan dengan mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran dalam satu semester itu. Nah, kemudian pokok bahasan menunjukkan judul materi pelajaran yang akan dipelajari. Metodenya itu ya sudah jelas cara yang digunakan oleh pengajar dalam mengorganisasikan kelas pada umumnya. Kemudian ada evaluasi pengajaran dan alokasi waktu, itu bergantung pada luas dan sempitnya pokok bahasan. Kadang kalau 2 jam pelajaran itu kan 2 kali 45 menit ya dulu. Tapi kalau di masa pandemi seperti ini, kadang saya pribadi menggunakan Zoom tidak sesuai dengan jam mata kuliahnya, kan 100 menit. Kadang saya hanya 60 menit. Banyak pertimbangan sebenarnya alasan dibalik itu. Karena kuota, terbatasnya kuota yang dimiliki oleh mahasiswa, itu kan saya berpikir kembali gitu loh, dalam masa pandemi kan kita tidak bisa memaksakan suatu kehendak kita terhadap anak didik kita dalam masa-masa yang sulit seperti ini gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang menjadi excuse, ada beberapa pertimbangan yang harus benar-benar dimiliki oleh pengajar dan itu memang harus dikomunikasikan dengan baik seperti itu. Nah, sekarang perencanaan materi dan bahan pengajaran, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan materi itu adanya pemeriksaan awal, jadi harus benar-benar kalau mata kuliah ini kita harus mengecek dulu bahan-bahan yang sesuai dengan materi ini apa, jangan hanya kita melihat cover, kemudian tidak melihat isi, kemudian tidak melihat kompetensi di dalamnya, isi-isi dari buku itu yang mendukung kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik itu tidak baik ya. Kemudian adanya persiapan lingkungan, ini kaitannya dengan semua perlengkapan harus ditempatkan pada tempat yang baik dan benar. Kemudian memang harus memperhatikan persiapan peserta didik dan penyajian bahan pengajaran. Nah, kalau yang ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran, otomatis harus sesuai dengan kurikulum, disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan perkembangan peserta didik, terorganisasi secara sistematik dan berkesinambungan, dan mencakup hal faktual maupun konseptual. Ya, ini memang harus penting dan tidak boleh tidak ada poin-poin ini. Kemudian langkah-langkah dalam menyusun materi, itu mengidentifikasi nama atau topik yang akan diajarkan, mengidentifikasi konsep yang dipakai, mengidentifikasi konsep dan subkonsep yang meliputi generalisasi, menyusun generalisasi dan konsep berdasarkan urutan logis, mengembangkan kerangka rencana untuk setiap unit pembelajaran.
Nah, ini ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun materi pembelajaran. Materinya itu harus valid untuk mencapai tujuan, bahan ajarnya bermanfaat, ya ini wajib memang. Bahan pelajaran harus menarik, yes, it is. It is a must ya. Materi ajar harus berada dalam batas kemampuan peserta didik. Ya. Nah, ini mungkin hal-hal yang ya kita bisa skip ya, karena kita ranahnya tidak terlalu mendalam bagaimana kita menyusun bahan pelajaran. Tapi yang lebih penting adalah secara konsep Anda harus tahu mengenai apa saja yang harus ada dalam konteks pemilihan, kemudian dalam konteks seleksi dan materi pembelajaran itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan tetap bisa diajukan melalui WA masing-masing. Jangan lupa tetap semangat dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.